Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kita kali ini atau pada video kali ini, kita akan bongkar. Di depan saya ini ada motor Supra Fit old atau Supra Fit lama yang keadaan mesinnya ngejim ya, ngejim alias tidak bisa diengkol atau diselah. Yang perlu harus kita ketahui teman-teman, penyebab motor ngejim itu yang pertama piston lengket ya, piston lengket. Mungkin ciri-ciri ini biasanya itu yang disebabkan sebab motor lama nggak dipakai ya, lama nggak dipakai. Dan yang kedua, oli nggak naik pada piston sehingga piston panas dan mengakibatkan lengket ya. Dan yang kedua, bagian stang seher bagian bawah itu adalah lakar bambu. Dan penyebab yang kedua itu bisa-bisa lakar bambunya pecah yang disebabkan oleh umur atau jangka waktu ya, jangka waktu atau oli nggak sampai ke tujuan, yaitu ke bagian bawah stang seher atau lebih tepatnya ke bagian lakar bambu yang tepat di bagian bawah stang seher tadi ya. Dan buat para teman-teman yang penasaran penyebab motor ini ngejim berawal dari mana, nanti setelah kita bongkar semua saya akan jelaskan sedikit. Oke, simak terus teman-teman. Dan di sini saya akan kasih lihat pada teman-teman semua bahwa motor ini benar-benar ngejim, karena di sini untuk selah atau engkol sudah nggak dipakai lagi ya, sudah dilepas tadi. Jadi kita putar melalui mur penahan gigi depan roda timing. Di sini keadaan sedang netral ya, sedang netral di sini ya. Bisa berputar ke depan. Oke. Kemudian di sini benar-benar ngancing ya teman-teman, ngancing alias ngejim, nggak bisa. Nah, nggak bisa teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita bongkar. Kita akan cari tahu ngejimnya di mana, apa di piston atau di bawah stang seher. Simak terus. Nah, di sini untuk bagian blockhead atau buring telah saya lepas teman-teman. Ternyata ngejimnya bukan di sini ya. Dan di sini untuk piston atau punggung piston udah luka ya, udah barit-barit seperti ini. Dan ternyata teman-teman ngejimnya di bagian bawah stang seher ya, di bagian bawah stang seher. Teman-teman bisa lihat di sana sama sekali nggak ada pergerakan. Nah, di sini teman-teman. Dan menurut keterangan si pemilik, motor ini ngembul dan sehingga dia seringkali membuat atau menggunakan oli-oli bekas ya, oli-oli bekas. Dan lanjut kita bongkar.
Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama mungkin gejala awal ngejimnya stang seher yang disebabkan kurang pelumas ya, kurang pelumas. Sebabnya kurang pelumas karena di sini penuh residu kotoran oli sehingga menyebabkan jalur sirkulasi yang menuju bawah stang seher yang untuk melumasi laker bambu dan stang tersumbat karena residu-residu ini. Buat teman-teman yang masih pemula atau kurang paham tentang jalur sirkulasi oli pada Honda tipe ini, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang berjudul jalur sirkulasi oli pada Honda Grand atau Supra ya. Nah, di sini untuk bagian crankcase udah saya lepas dan bagian stang udah terlihat teman-teman. Oke, mungkin diantara teman-teman bertanya-tanya dalam hati masing-masing, apa sangkut pautnya residu yang tadi dengan stang, terjadinya ngejim stang. Nah, karena residu yang tadi itu menyumbat jalur sirkulasi perjalanan oli dari bawah yang dipompa oleh pompa oli menuju stang ini, teman-teman. Nah, di sini untuk stang kocak parah, teman-teman. Kemungkinan besar di sini untuk laker bambu yang di bawah udah pecah. Nah, parah, teman-teman. Dan biasanya sebelum stang ini ngejim pasti menimbulkan suara, teman-teman. Biasanya suaranya mirip seperti laker atau bearing roda yang mau pecah ya. Nah, inilah teman-teman efeknya jikalau motor dikasih oli-oli bekas, karena oli bekas banyak mengandung kotoran atau residu sehingga lama kelamaan filter oli tidak mampu untuk menahan sehingga dapat menyumbat jalur sirkulasi oli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.